Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan dengan tema kita fenomena penista agama bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ayahanda, tadi kita juga sudah mengulas bagaimana tentunya Muhammadiyah dan Islam menekankan tentang bagaimana kita bermuamalah dan juga menahan diri untuk menyebarkan berita-berita ataupun narasi-narasi yang berpotensi itu adalah informasi hoax atau informasi yang sekiranya mampu atau berpotensi menghadirkan polemik di masyarakat. Dan ini juga sempat menjadi sebuah persoalan baru tentunya di saat kita mencoba menghadirkan informasi yang sekiranya ini merupakan persoalan penista agama yang semestinya mendapat perlakuan hukum, penegakan hukum, namun di sisi lain ini juga ada sanksi secara hukum bagi para penyebarnya. Bagaimana Ayahanda? Ya, memang kalau dilihat ayat tadi ya, innakum ida misluhum, sesungguhnya kamu seperti mereka ketika kamu sama-sama menyebarkan konten itu. Jadi agama pun mengatakan seperti itu. Oleh karena itu mungkin kita harus berhati-hati ya. Ke depan itu seperti apa ya. Mungkin yang disebut penyebar itu penyebar pertama mungkin yang dicari polisi itu. Kalau penyebar kemudian itu bisa jutaan orang ditangkap mau gimana. Ini mungkin penyebar pertama yang menyebarkan konten ini. Ya mungkin bisa dicari itu. Minimal untuk peringatan pada kita untuk berhati-hati dalam menyebarkan konten-konten negatif. Ya, itu dalam surat An-Nur pun disebutkan kalau menerima berita negatif itu pikirkan dulu apakah ini benar atau tidak, apakah ini baik atau tidak, itu ada. Dan penyebar itu juga dihukum berat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini harus hati-hati. Betul kalau hukum itu juga hukum ITE juga menyangkut pautkan orang penyebar ya, yang penyebar itu. Mungkin penyebar pertama, kalau penyebar kemudian kan ada ratusan ribu jutaan orang. Mungkin tidak akan tertampung oleh kantor polisi atau penjara di mana juga itu Anda. Baik ya Anda. Ini juga menjadi keresahan tentunya Anda berkaitan dengan tentu kontrol dari pemerintah penegak hukum terkait konten-konten yang sekiranya di kemudian hari merupakan menimbulkan persoalan dan polemik. Terlebih secara kasat mata pun kita juga melihat ini ada unsur-unsur penistaan agama. Dan kembali tadi ke awal kita juga sempat mengulas tentang bagaimana persoalan ini yang kembali terjadi. Kita juga menggarisbawahi persoalan ini muncul di saat kita tengah fokus dengan isu-isu yang kian serius, isu pandemi, isu kesejahteraan ekonomi, isu masyarakat, tentunya muncul isu-isu penista agama kembali yang juga memecah konsentrasi publik, konsentrasi masyarakat dalam ikhtiar melawan pandemi diantaranya. Dan kita juga menjadi pertanyaan apa sebenarnya yang menjadi persoalannya Anda. Jika tadi kita juga bicara tentang ini bagi oknum di luar Islam, mereka seolah tanpa takut itu mencoba memprovokasi umat Islam dengan narasi yang dia sampaikan. Belum lagi tadi bicara tentang oknum yang beragama Islam sendiri juga ikut mendukung narasi-narasi yang kontraproduktif dengan ikhtiar kita menjaga kerukunan dan keberagaman di tanah air ya. Ya, pertama Nanda, suasana seperti ini kan digunakan juga oleh orang-orang yang tidak punya niat baik untuk menggolkan ide-ide mereka. Undang-undang yang kontroversial dalam suasana begini karena rakyat mulai apatis, mereka sangat sibuk urusan yang kesusahannya, sehingga itulah dari dulu juga teori-teori menggolkan ide itu kadang-kadang disusahkan dulu masyarakat ya. Dikacaukan dulu masyarakat. Ini tiba-tiba dalam keadaan kacau begini, ini kesempatan emas bagi orang-orang tertentu untuk mengeluarkan itu, mengunuk-unuk, karena rakyat akan mulai acuh, masyarakat acuh, dan pemerintah akan sibuk dengan urusan-urusan yang lebih penting, sehingga menganggap urusan-urusan ini tidak laku. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada tujuan mengadu domba antar umat beragama. Saya yakin MK ini atau Muhammadiyah itu belum tentu orang Nasrani betul-betulan. Ya.
Mereka mungkin, dia mungkin punya maksud untuk madu domba. Karena kita ini kan bernafsu bahkan ingin membalas kepada kelompok itu, pada kaum itu. Saya kira ini harus hati-hati juga. Ini tipe-tipe orang pengadu domba. Karena kalau memakai identitas kayak Yesus, kayak itu kan itu pakai identitas. Kalau orang yang murni mau melecehkan, dia tidak akan membawa-bawa nama-nama, simbol-simbol orang lain, ya. Termasuk Pak Uzang juga perlu diwaspadai, itu siapa dia itu. Karena ini juga pernah terjadi di daerah Irak, di Syria, gara-gara isu-isu seperti itu timbul perang antara Syiah Sunni. Ya. Nah, ini juga begitu, bisa antara perang sipil antara kelompok agama tertentu. Nah, itu tujuan mereka adalah mencari ikan di air keruh, ya. Saya kira ini juga perlu perhatian kita bersama. Oleh karena itu, saya setuju tuntaskan ini, kasus ini untuk ini sampai detil, sampai jernih, sampai kita terbuka, ya. Ada maksud apa dia itu? Saya setuju itu. Baik, Yanda. Itu menjadi harapan besar kita tentunya persoalan-persoalan ini tidak terulang lagi. Nah, di akhir Yanda, ini berkaitan dengan persoalan kita berdemokrasi, tentunya kebebasan berekspresi, salah satu melalui media sosial. Apalagi kita di Persyarikatan sudah mempunyai pedoman-pedoman dalam bermedia sosial, ada fikih bermedia sosial tentunya. Dan juga bagaimana catatan untuk pemerintah ataupun himbauan untuk penegak hukum yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang semestinya tidak terulang lagi di kemudian hari demi menjaga keutuhan tentunya kita dan sebagai umat beragama yang menjunjung tinggi kebinekaan di tanah air. Ya, kalau saya merujuk Al-Quran, memang hukuman itu supaya menjadikan jera orang. Qisasul hayati ulil albab. Kisos diberikan itu adalah untuk menjaga kehidupan, karena orang akan takut dan berhati-hati. Oleh karena itu kepada pemerintah tegakkan hukum yang jelas, yang tidak bermihak, ya. Walau ala anfusikum awil walidain al aqrabin. Tegakkan keadilan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah walau ala anfusikum awil walidain al aqrabin. Hei orang-orang yang beriman, tegakkan keadilan walaupun kepada dirimu, pada ibu bapamu, atau kepada saudara-saudaramu. Jadi ini perintah Al-Quran. Kalau ditegakkan keadilan, dan ini akan menjadi efek jerah dan akan melindungi kehidupan yang bagus nanti ke depan. Kenapa kita di sini itu terjadi berbagai macam kejahatan yang berulang? Karena ketidakjelasan hukum. Orang yang korupsi miliaran itu atau triliunan bisa di SP3-kan. Orang yang korupsi miliaran karena dicaci maki diberi keringanan. Ya itulah, kalau tidak konsisten seperti itu ya tidak ada efek jerah bagi siapapun. Nah, ya hayatu ya ulil albab itu menjadi penghidupan atau menjaga kehidupan bagi orang-orang yang beralbab itu tidak akan terjadi. Itu terus bagi kita kaum muslimin ya sudah bagus menurut saya kita menjaga emosi kita untuk tidak ikut memberikan hukuman secara liar kepada orang-orang yang mencetek. Lebih baik kita laporkan ke penegak hukum dan kita akan terbebas dari hukuman dari Allah. Tergantung itu penegak hukum kita. Kalau mereka mau menjalankan secara tegas hukum-hukum ya itu saya kira mereka juga akan terpel. Kalau mereka tidak ya kita sudah terlepas dengan melaporkan ke polisi. Yang ketiga, konten-konten yang kurang bagus jangan disebarkan lagi, apalagi menghina Nabi, menghina Allah, menghina agama kita. Karena kalau itu disebarkan lagi, tadi disebutkan innakum idamisluhum, kamu itu seperti mereka saja. Sama dengan mereka kalau kita sama-sama menyebarkan kejelekan. Maka kalau ada konten masuk kepada kita kejelekan, tutup, hilangkan aja, jangan lagi diberikan pada orang lain. Itu mungkin Anda ya. Baik ya Anda, Masya Allah. Terima kasih Anda atas pemaparan dan pesan-pesannya buat
pemirsa TVmu dimanapun berada, dan juga catatan untuk pemerintah apalagi terkait penegakan hukum agar persoalan penistaan agama manapun yang ada di tanah air tidak terjadi lagi persoalan-persoalan serupa, demi kemaslahatan kita sebagai umat dan bangsa, insya Allah. Dan sekali lagi terima kasih Ayahanda atas pemaparannya, dan juga menjadi catatan bagi kita bersama agar juga menahan diri dalam kita menyebarkan informasi-informasi di ruang publik, di antaranya di media sosial, dan juga cerdas tentunya dalam bermedia sosial. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita dalam catatan akhir pekan kali ini dengan tema fenomena penista agama. Dan terus saksikan catatan akhir pekan dengan tema menarik, perspektif dan membahas persoalan umat dan bangsa di tanah air dan perspektif persyarikatan Muhammadiyah bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat. Dan akhir kata, saya Syam Marsha bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat dan segenap kru yang bertugas ucapkan terima kasih, dan kami undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila fisabilillah fastabiqul khairat. Wa nasrullah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.